Halo pemirsa, kembali lagi di Wanusora Akhir Pekan. Hari ini, Wanusora Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai masyarakat korban banjir bandang Aceh Utara menggelar aksi damai menuntut penetapan status bencana nasional. Aksi unjuk rasa diwarnai ketegangan saat beberapa orang membawa bendera bulan bintang yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Berita selanjutnya, Satreskrim Polres Metro Depok menangkap HRR, pelaku pengirim surel berisi ancaman teror bom ke 10 sekolah di kota Depok pada 23 Desember lalu. Polisi mengungkapkan motif pelaku nekat melakukan aksinya karena sakit hati saat lamarannya ditolak oleh perempuan yang namanya dicatut di dalam surel tersebut. Pemirsa, inilah Wanusora Akhir Pekan selengkapnya. Masyarakat Aceh Utara menggelar aksi damai menuntut penetapan status bencana nasional. Aksi damai masyarakat korban banjir bandang Aceh Utara ini digelar untuk menuntut Presiden Republik Indonesia agar menetapkan status bencana nasional. Massa membawa bendera putih sebagai simbol keprihatinan mendalam atas kondisi yang mereka alami. Namun, saat konvoi berlangsung, aparat TNI mengejar beberapa orang yang membawa bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Situasi tersebut memicu adu mulut antara aparat dan peserta aksi, yang kemudian berujung pada aksi saling dorong dan pemukulan. Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, Letkol ARH Jamal Dani Arifin, terlihat berupaya menenangkan anggotanya yang terlibat ketegangan. Sementara itu, pihak pengunjuk rasa menyatakan keberatan atas tindakan yang dinilai kasar dan meminta agar bendera yang diamankan dapat dikembalikan. Unjuk rasa hari ini alhamdulillah berjalan dengan kondusif, walaupun tadi sempat di awal itu ada semacam kejar-kejaran antara anggota kami dengan massa pendemo, tapi alhamdulillah dengan itikad yang baik dari kedua belah pihak ini bisa berlangsung dengan berlanjut dengan kondusif. Ya, artinya tadi kan ada yang kena gebukin ini. Mereka juga ribut nampaknya tadi kan. Ya. Ini gimana Dan kira-kira? Ya, biasa Bang. Emosi di lapangan, dinamika di lapangan itu tentunya kan akan merangsang emosi anggota, apalagi di situ dengan semangat nasionalisme yang tinggi, ada bendera lain selain merah putih yang berkibar, anggota juga akan panas. Tapi semua saya tanggung jawab. Ya, harapan kita sendiri untuk masyarakat nih. Kalau harapan saya untuk masyarakat Aceh, mari kita sama-sama kerjasama dan juga sama-sama bekerja. Kita memulihkan diri pasca bencana. Kita sama-sama melaksanakan pembersihan, melaksanakan pemulihan dari fasum dengan fasos, dan itu juga sudah berjalan sampai dengan saat ini. Bantuan juga terus berdatangan, tidak akan pernah berhenti, karena memang walaupun ini bukan menjadi bencana nasional, tapi untuk penyelesaiannya sudah dilaksanakan secara menyeluruh, secara komprehensif dan secara nasional. Banyak dari pimpinan-pimpinan, dari mulai Presiden, Wapres, para menteri, dan juga dari unsur TNI maupun Polri juga sudah turun langsung ke lapangan. Itu merupakan suatu tanda bahwa pemerintah atau dalam hal ini negara tidak meninggalkan rakyat Aceh sendirian. Akhirnya,
aksi damai kembali dilanjutkan dan ketua aksi Kalis menyatakan bahwa tuntutan mereka hanya satu, yakni meminta Presiden Republik Indonesia segera menetapkan status bencana nasional. Menurutnya, hingga kini 1 bulan pasca bencana, para korban banjir bandang masih hidup dalam penderitaan. Aksi hari ini apa kira-kira? Aksi hari ini yang pertama kami menuntut Bapak Presiden untuk menetapkan bencana Aceh sebagai bencana nasional karena melihat kondisi di lapangan hari ini yang memang sama sekali masyarakat hampir 1 bulan ya, tapi hari ini masyarakat masih di bawah tenda, tidur kalau hari berdebu, kalau malam mereka masih berangin. Nah, bahkan air bersih kita lihat di lapangan mereka masih kekurangan baik logistik lain seperti beras, pakaian dan lain-lain. Cuma hari ini yang datang adalah kita lihat di lapangan adalah daripada swadaya daripada masyarakat. Makanya kami menuntut kepada Bapak Presiden untuk segera membuka akses bantuan daripada luar negeri baik dari NGO maupun dari negara. Ya, bila ini tidak dilakukan bagaimana? Kami akan melakukan aksi selanjutnya yang lebih besar lagi. Terus apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat Aceh pada hari ini? Yang ingin disampaikan oleh masyarakat Aceh hari ini adalah masyarakat Aceh hari ini kecewa kepada pemerintah pusat. Karena apa hari ini? Kita melihat hari ini pemerintah memang sangat terlambat hadir. Bahwa semua janji-janji bahwa semua sudah dikondisikan, tetapi hari ini kita lihat di lapangan baik dari Tamiang, di Aceh Utara adalah di Langkahan, tapi di lapangan belum semaksimal yang kita inginkan. Bahkan masih jauh dari kata-kata maksimal. Kalis juga menegaskan apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar. Ia menyebutkan, banjir bandang yang terjadi pada November lalu telah meluluhlantakkan Aceh Utara, menyebabkan ribuan rumah warga rusak dan hilang. Lahan pertanian hancur, sejumlah perkampungan lenyap, serta lebih dari 200 warga Aceh Utara meninggal dunia. Aksi masyarakat sejumlah daerah di Aceh mendesak penetapan status darurat bencana nasional diwarnai dengan pengibaran bendera bulan bintang, yang dimana bendera itu merupakan simbol perjuangan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! 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 Isu tuntutan merdeka yang sempat reda setelah tsunami 21 tahun silam kembali muncul di tengah kekecewaan atas lambannya penanganan bencana. Merdeka! Dalam beberapa hari terakhir, bendera bulan bintang berkibar di berbagai tempat di Aceh. Pemandangan ini seakan menjadi nostalgia zaman perang antara GAM dan TNI atau Polri pada era 2000-an. Sebelum gelombang tsunami menyapu pesisir Samudra Hindia, memaksakan kedua pihak bertikai menekan MOU damai di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005.
Mulanya, masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih di berbagai tempat sebagai simbol merdeka sudah putus asa. Atas lambatnya negara menangani bencana yang terjadi pada akhir November 2025. Lewat aksi simbolis itu, mereka mendesak penetapan status bencana nasional dan dibukanya pintu masuk bantuan internasional. Melihat tuntutannya tak ditanggapi, muncullah aksi lebih serius dengan mengibarkan bendera GAM dengan menyuarakan isu yang sama. Bendera itu dipasang di berbagai tempat, bahkan pada kendaraan yang mengantar bantuan ke lokasi bencana. Bendera bulan bintang atau disebut juga pusaka Nangroe alias pusaka negara merupakan simbol utama perjuangan GAM. Berwarna merah retek, berwarna dasar merah dengan bulan sabit dan bintang di tengah, serta diapit garis horizontal hitam putih. Makna simboliknya adalah merah melambangkan keberanian, bulan sabit, dan bintang sebagai simbol Islam. Warna putih melambangkan kesucian, sedangkan garis hitam sebagai lambang kekuatan dan penderitaan rakyat Aceh masa lalu. Bendera GAM diyakini terinspirasi dari bendera alam Pundung masa Kesultanan Aceh, yang juga berwarna merah dengan gambar bulan sabit dan bintang serta pedang di bawahnya. Merdeka! Merdeka!
Forum Konsultasi Syuriah bersama Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang digelar di Pesantren Lirboyo, Jawa Timur menghasilkan keputusan strategis bagi masa depan organisasi. Pada forum tersebut menyepakati pelaksanaan Muktamar NU akan segera digelar dalam waktu dekat. Selain kesepakatan muktamar, forum tersebut juga menjadi momentum rekonsiliasi internal. Khatib Am PBNU Profesor Muhammad Nuh menyampaikan bahwa Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar beserta jajaran Syuriah menunjukkan kebesaran jiwa dengan menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Mereka memaafkan Gus Yahya yang pernah mengundang Peter Berkowitz dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Profesor Nuh mengatakan pemberian maaf merupakan bagian dari tradisi NU. Terutama yang selalu mengedepankan akhlak, tabayun, dan penyelesaian masalah secara bijaksana. Lebih lanjut, Profesor Nuh berharap agar seluruh warga Nahdliyin dan jajaran kepengurusan di semua tingkatan dapat menjaga suasana kondusif. Sebagai informasi, nama Peter Berkowitz ramai menjadi perbincangan usai muncul sebagai pembicara di Universitas Indonesia. Publik lalu memprotesnya, mengingat latar belakang Berkowitz yang sangat vokal mendukung genosida Israel terhadap Palestina. Bahkan dari beberapa artikel yang ditulisnya, Berkowitz menilai penjajahan Israel terhadap Palestina merupakan hak untuk membela diri. Tidak hanya itu, ia juga mengusulkan pemindahan warga Gaza ke Sinai yang berada dalam wilayah Mesir. Sementara kaitannya dengan PBNU, Peter Berkowitz diundang untuk menjadi salah satu narasumber dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama. Sejumlah kelompok orang tak dikenal yang diduga gangster melakukan penyerangan membabi buta di permukiman warga. Akibat peristiwa tersebut, 5 warga dilaporkan mengalami luka akibat sabetan senjata tajam.
Aksi penyerangan tersebut sempat terekam dalam video amatir warga yang berada di lokasi. Seperti inilah detik-detik saat sekelompok pelaku menyerang permukiman warga di Jalan Mangga Besar 9, Jakarta Barat. Para pelaku yang membawa sejumlah senjata tajam secara tiba-tiba menyerang warga yang tengah berkumpul di lokasi. Lima orang warga menjadi korban, mengalami luka bacok di bagian kaki dan punggung. Warga yang terluka selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Gerombolan tuh anak-anak entah dari mana tuh membawa sajam tuh, diantara celuritnya panjang-panjang dah tuh, celurit segala parang macam-macam menyerang anak kampung sini, Mangga Besar 9, RW 5 tuh ya. Itu mereka pada datang naik apa, Pak? Mereka sih jalan kaki Bang, dari sana segerombolan tuh. Segerombolan terus dihalau lah sama penduduk sini. Ya kan, dengan cara ya ada yang lemparin ember, galon untuk menghalau supaya jangan masuk ke sini. Nah, di satu sisi anak-anak sini juga ada Bang yang kena tuh, sampai kakinya terbelah nih, kaki terbelah, badannya jangan sampai masuk rumah sakit, ditarakan tuh sebagian tuh. Itu kena apa, Pak? Itu kena parang Bang, kakinya terbelah begini nih, belah kakinya. Itu dalam rangka membela diri atau? Membela diri, karena kan ini kan diserang sama orang dari luar, yang entah dari mana itu anak-anak. Berapa orang, Pak? Kurang lebih sih sekitar 15 orang Bang, kurang lebih ya. Berapa korban, Pak? Di antara anak-anak nih ada 5 orang Bang. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku serta motif dibalik penyerangan tersebut. Tapi tadi yang di PGRI ada Bang? Nggak tahu. Ada PGRI ada. Apanya? Satreskrim Polres Metro Depok menangkap pelaku pengirim surel berisi ancaman teror bom ke 10 sekolah di kota Depok. Kasatreskrim Polres Metro Depok Kompol Made Gede Oka Utama mengatakan tersangka berinisial HRR dan masih berstatus sebagai mahasiswa. Tersangka merupakan mantan kekasih Kamila, seseorang yang namanya dicatut di surel berisi ancaman teror bom. Kompol Made Gede mengungkapkan tersangka nekat melakukan aksinya karena merasa sakit hati saat lamarannya ditolak oleh Kamila. Akibat perbuatannya, HRR dijerat pasal 45B Junto pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 750 juta rupiah. Selain itu, tersangka juga dijerat pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun buih atau pasal 336 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun buih. Sebelumnya diberitakan, 10 sekolah di Kota Depok menerima pesan elektronik berisi ancaman bom pada Selasa 23 Desember. 10 sekolah tersebut yakni SMA Ar-Rahman, SMA Al-Mawada, SMA 4 Depok, SMA PGRI 1, SMA Bintara Depok, SMA Budi Bakti, SMA Cakrabuana, SMA 7 Sawangan, SMA Nurul Rahman, dan SMA N6 Depok. Dalam pesan tersebut, pelaku yang mengaku bernama Kamila Hamdi itu mengatakan dirinya marah dan kecewa dengan sistem pendidikan di Kota Depok. Pelaku juga mengungkapkan rasa kecewa kepada pihak kepolisian yang tidak menanggapi laporannya atas kasus pemerkosaan. Pesan tersebut juga berisi ancaman teror, penculikan siswa, serta menebar narkoba di lingkungan sekolah. Kemudian dapat kami sampaikan, kami juga sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, terutama kepada saudari Kamila. Dia juga menyampaikan ada beberapa keterangan yang kita juga berhasil patahkan bahwa walaupun isi email tersebut menyatakan bahwa saudari Kamila sebagai pengirimnya ataupun pengirim tersebut atas nama saudari Kamila, tapi kita berhasil patahkan bahwa memang dari hasil penyidikan bahwa memang bukan yang bersangkutan atau saudari Kamila yang mengirimkan. Dapat kami jelaskan juga motif dari tersangka untuk melakukan penteroran ataupun tindak pidana ini adalah tersangka merasa kecewa karena memang yang bersangkutan sempat berpacaran, yaitu saudara H dan saudari Kamila ini sempat berpacaran di tahun 2022. Kemudian sempat juga keluarga besar dari saudara H melamar tapi ditolak karena memang saudara H sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke yang bersangkutan atau saudari kami bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah. Kemudian banyak juga order fiktif ataupun makanan fiktif yang dikirimkan ke rumahnya, padahal yang bersangkutan ataupun keluarganya tidak ada memesan. Sampai dengan akhirnya tersangka melakukan teror yang memang menjadi perhatian kita semua, yaitu menteror 10 sekolah di wilayah Polres Metro Depok yang sudah teman-teman sampaikan. Apa saksikan tadi? Aksi keributan yang diduga melibatkan debt collector dan berujung dugaan pelepasan tembakan viral di media sosial. Peristiwa tersebut disebut terjadi di Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, Riau pada Selasa 23 Desember 2025.
Dalam narasi yang beredar, keributan itu diduga turut melibatkan 2 orang oknum anggota TNI. Rekaman video berdurasi sekitar 1 menit memperlihatkan adu mulut dalam perebutan kunci mobil. Kelompok yang terlibat disebut-sebut merupakan penagih utang atau debt collector. Situasi memanas hingga diduga terjadi aksi pelepasan tembakan di lokasi kejadian. Informasi tersebut pertama kali diunggah akun Facebook bernama EDVT Mazega. Akun itu menuliskan dugaan bahwa salah satu oknum sempat melepaskan tembakan saat keributan berlangsung. Kepala Penerangan Kodam 19 Tuanku Tambusai, Letkol Muhammad Faizal Rangkuti, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap 2 oknum tersebut. Ia menyampaikan pada Kamis petang bahwa keduanya telah diamankan dan diperiksa di Pomdam 19 Tuanku Tambusai. Letkol Faizal mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab keributan yang terjadi di lokasi. Ia juga belum dapat memastikan apakah 2 oknum personel Kompi Kavaleri 6 Raja Wali Baktitama itu terlibat dalam aktivitas penagihan utang. Saat ini Pomdam Tuanku Tambusai melakukan pemeriksaan intensif dan menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas apabila keduanya terbukti bersalah serta melanggar kode. Viral di medsos dan media yang viral 2 hari ini, kami dari penerangan Kodam 19 Tuanku Tambusai memberikan klarifikasi terkait perihal berita viral tersebut. Kodam 19 Tuanku Tambusai membenarkan bahwa 2 orang oknum anggota yang di video tersebut benar anggota dari Kikap 6 Raja Wali Baktitama dan sekarang ini sedang menjalani proses pemeriksaan di Staf Intel dan Pomdam. Baik, mungkin itu rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan lagi. Untuk permasalahannya seperti apa nih? Untuk permasalahannya sendiri masih didalami oleh pihak dari Intel Kodam maupun dari Pomdam. Nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media apabila pemeriksaannya telah selesai dilakukan. Didalami motifnya apakah sebagai debt collector atau yang lain nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Perjalanan hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tam Lembong dalam perkara korupsi penyelewengan izin impor gula akhirnya menemui titik terang.
Setelah melalui proses hukum panjang, Komisi Yudisial atau KY menyatakan 3 hakim yang mengadili perkara tersebut terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sebelumnya, Tom Lembong menjalani persidangan selama berbulan-bulan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Tom Lembong bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terkait penerbitan persetujuan impor atau PI dan kebijakan operasi pasar gula. Majelis Hakim menilai Tom Lembong lalai dan tidak cermat dalam menerbitkan kebijakan tersebut. Hakim menyebut kerugian negara dalam perkara ini sebesar 194 miliar rupiah akibat kemahalan pembelian gula oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI. Tom Lembong pun selanjutnya divonis pidana penjara selama 4,5 tahun serta denda sebesar 750 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Setelah menjalani masa hukuman selama sekitar 9 bulan, Tom Lembong akhirnya memperoleh abolisi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi kepada Tom Lembong. Usai menerima abolisi, Tom Lembong kemudian melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang memvonisnya ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Laporan tersebut dilakukan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan alasan sebagai upaya memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Dalam sidang pleno Komisi Yudisial pada Senin 8 Desember, Komisi Yudisial menyatakan 3 hakim terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Tiga hakim tersebut adalah Denny Arsan Fatrika selaku Ketua Majelis Hakim, serta 2 hakim anggota yakni Purwanto S. Abdullah dan Alvis Setiawan. Dalam putusannya, Komisi Yudisial mengusulkan sanksi kategori sedang kepada ketiga hakim terlapor berupa pemberhentian sementara dari tugas mengadili atau non-palu selama 6 bulan.
Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Tom Lembong Ari Yusuf Amir menyebut keputusan Komisi Yudisial sebagai bukti majelis hakim telah melakukan pelanggaran etik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya, setiap pukul 6:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.